Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Ida hari ini? Alhamdulillah baik, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begini Bu Ida, saya sedikit mengganggu waktu Bu Ida. Bisakah Bu Ida? Ada apa ya? Aduh, saya jadi kepikiran ini. Gini Bu Ida, saya akan mengadakan istilahnya sidak lah atau melihat Bu Ida pada waktu nanti proses pembelajaran di kelas. Bisa Bu Ida untuk minta waktunya? Oh gitu. Ya. Iya boleh. Oke. Di kelas, tapi saya di kelas 10 ini ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu Ida. Kebetulan yang nanti yang mau saya akan observasi itu adalah di kelas 10. Gitu. Ya. Sebelumnya mungkin Bu Ida ini dalam rangka praobservasi sebelum kita supervisi kelas. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ida ya. Jadi sebelum nanti saya supervisi ke Bu Ida, saya ada beberapa pertanyaan dalam praobservasi kelas ini. Nanti minta tolong dijawab ya Bu Ida dengan jujur. Iya, sekali ada dan bisa saya jawab ini. Oke, terima kasih Bu Ida. Ini yang pertama Bu Ida. Rencana Bu Ida nanti pada waktu pembelajaran di kelas 10 itu memakai materi apa nih Bu Ida? Judulnya mungkin bisa saya tulis. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan mendatang itu tentang teks anekdot. Anekdot Ya. Baik, di sini Bu Ida. Ya. Apa tujuan pembelajaran? Mengapa Bu Ida mengambil teks anekdot? Tujuan pembelajarannya mungkin bisa dijelaskan Bu Ida? Iya. Tujuan pembelajarannya antara lain tentang ini, mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog secara kritis dan reflektif. Ya. Yang kedua, menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Yang ketiga, menggunakan kaidah bahasa dalam menyampaikan kritik sosial. Dan yang keempat, tentunya menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana. Ya, baik. Dari tujuan pembelajaran itu Bu Ida, mungkin dalam waktu penyampaian teks anekdot itu area pengembangan yang hendak dicapai untuk siswa itu apa? Mungkin Bu Ida bisa menjelaskan sedikit. Jadi setelah tadi Bu Ida menyampaikan tujuan pembelajaran, mungkin kan kita ada apa yang diinginkan dari siswa. Jadi setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, pasti ada aspek yang ingin dicapai oleh siswa. Kita menginginkan aspek apa yang ingin dicapai oleh siswa? Iya. Nah, selama ini saya banyak sekali mendapatkan apa ya? Ketika istirahat anak-anak itu dalam berbahasa, dalam berbicara seperti tidak ada rasa saling menghormati antar sesama. Nah, dengan adanya pembelajaran teks anekdot ini, saya berharap anak-anak nantinya itu bisa menyampaikan kritik ya ke teman atau ke orang yang lebih tua, itu dalam mengungkapkannya lebih santun gitu. Jadi tidak asal apa ya, sekarang istilahnya asal jeplak gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan di akhirnya nanti. Baik Bu Ida, berarti di sini perlu saya garis bawahi bahwa Bu Ida ingin dalam menyampaikan teks anekdot ini tujuan atau pengembangan yang hendak dicapai ke siswa itu adalah agar peserta didik itu bisa menyampaikan kritik secara santun. Ya. Oke, bagus Bu Ida. Sekarang untuk mencapai hal tersebut Bu Ida, kan pasti Bu Ida menyiapkan strategi yang bagaimana sehingga siswa itu bisa melakukan kritik secara santun. Nah, itu begini ya. Kalau saya hanya menyampaikan materi, misalnya saya berbicara di depan sampai menghabiskan materi, anak-anak itu akan gaduh. Ya, apalagi di kelas 10 itu kan masa transisi ya, dari masa anak-anak ya, dari SMP menuju ke masa remaja. Mungkin SMP sudah remaja, cuman ketika di SMA harapannya kan anak-anak ini sudah mulai berkembang ke
yang saya dapati di kelas, anak-anak itu masih gaduh, kadang berjalan ke sana kemari. Makanya saya ketika pembelajaran berpikir bagaimana pendekatan yang akan saya gunakan pada anak-anak. Nah, akhirnya saya menemukan ini pendekatan pembelajaran dengan belajar di kafe geprek. Nah, di kafe geprek itu merupakan ini singkatan ya bias ya, yang antara lain itu diferensiasi, kemudian K itu kinestetik, A-nya audio, kemudian prek-nya, nah itu geprek ya, G-nya itu gelar, kemudian presentasi karya. Jadi di proses pembelajaran ini saya menyiapkan beberapa materi sesuai ini hasil asesmen yang saya lakukan. Nah, di hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan di kelas terdapat anak-anak yang belajar dengan beberapa gaya belajar, di antaranya auditori, kemudian kinestetik, dan ada audio. Nah, dari situ saya membedakan materi. Saya beri kesempatan pada mereka untuk memilih materi itu. Nah, untuk itu memang persiapan saya agak panjang Bu Bias, karena saya harus menyiapkan beberapa konten materi yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Namun saya tidak mengelompokkan anak-anak ini pada kelompok gaya belajar tertentu. Mereka tetap saya biarkan bebas berkelompok, namun materi atau konten materi sudah saya siapkan sesuai gaya belajar. Wah, saya menarik nih. Saya jadi semangat nanti pengen melihat ya nanti actionnya Bu Ida di kelas ini. Ya. Terus ini Bu Ida menyebutkan bahwa ada pembelajaran diferensiasi ya. Di sini mungkin yang perlu saya tanyakan Bu Ida, apakah nanti dalam prakteknya di kelas itu Bu Ida menggunakan 3 diferensiasi, proses, konten, dan produk. Mungkin kalau proses mungkin dalam pembentukan kelompok ya Bu Ida. Ya. Nah, mungkin di sini yang Bu Ida titik tekankan untuk siswa itu yang dari ketiga diferensiasi itu yang mana Bu Ida? Nah, kalau proses sudah ya, karena mereka berkelompok sesuai hasil hitungan ya di awal pembelajaran. Nah, untuk konten tadi sudah jelas, sudah saya sampaikan. Saya sudah menyiapkan beberapa konten materi sesuai dengan gaya belajar mereka akan memilih. Artinya semua anak terfasilitasi dari konten materinya. Nah, untuk produk ini saya memberikan beberapa alternatif bagi mereka ya. Mereka boleh memilih hasil produknya nanti berupa video pembelajaran, berupa podcast, atau yang paling sederhana mungkin berupa scrapbook. Ya, mungkin itu dia. Menarik Bu Ida, menarik. Di sini kok saya menantang ya, ingin langsung melihat nanti actionnya Bu Ida ya. Karena di sini dari penjelasan Bu Ida, di sini pas dari RPP-nya juga sudah mengacu untuk pembelajaran diferensiasi. Apalagi ini juga meliputi tiga diferensiasi. Dan saya ingin juga melihat nanti diferensiasi produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Sangat Bida, sekali lagi saya minta maaf, dan mungkin nanti juga saya akan mengganggu waktu Bida saat supervisi di kelas. Jadi nanti mungkin Bida bisa memberitahu saya kapan jadwal supervisinya di kelas 10 berapa. Nanti saya akan mendampingi Bu Ida. Terima kasih loh Bu Ida atas waktunya, dan sebelumnya saya minta maaf sekali sudah mengganggu waktu Bida. Tidak sama sekali, saya melakukan dengan senang hati. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Etwati dari SMA Negeri 4 Jember. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan belajar bersama peserta didik kelas 9. Materi hari ini mengungkapkan kritik lewat seniman dengan pendekatan di kafe gebrek. Apakah di kafe gebrek? Apakah mereka belajar di kafe? Tentunya tidak. Nah, bagaimana prosesnya? Bagaimana keseruan mereka?
Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Salam bahasa. Iya. Ini ada yang tidak masuk. Dan ya sebentar. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti diharapkan dapat memahami materi-materi tentang teks anekdot. Nah, kalian sudah dibagi dalam beberapa kelompok sesuai yang ada di WA group. Apakah ada pertanyaan? Saya belum. Oh ya. Nama saya Nisa Kiki Amelia, nomor absen 27. Saya ingin bertanya, mengapa nama-nama kelompok kami yang ada itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinaan global, ya, bernalar kritis, ya, kreatif, bergotong royong, dan mandiri. Iya. Jadi diberi nama-nama itu pertanyaan yang bagus ya. Selama ini kalian mungkin kelompoknya kelompok 1, terus pakai nama-nama pahlawan, mungkin begitu ya. Ya, Tapi nanti ini berbeda. Mengapa? Karena kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, di dalamnya ada nilai-nilai karakter yang diharapkan kalian nanti dapat mengambil atau menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Materi hari ini. Jadi untuk banyak belajar kinestetik, auditori, visual sudah ada di link materi tersebut. Coba kalian buka. Ya, sudah. Ada yang bertanya mungkin? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Saya Ismina Ghifari dari nomor absen 15 dari kelompok 1. Misalnya nih, Bu, kalau bahan presentasinya dari kelompok kita buat podcast. Apa itu boleh, Bu? Iya. Podcast berarti nanti tanpa disertai gambar ya, hanya suara saja. Boleh ya, itu yang bagus. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Iya. Saya banyak belajar, saya guru dari kelompok saya. Ya. Kalau misalnya kelompok saya ingin membuat video, apa boleh? Iya. Boleh sekali. Ya. Jadi boleh dibuat dalam bentuk video nantinya, podcast, ya, di scrapbook juga boleh, mind mapping, ya, juga diizinkan. Ada lagi yang mau podcast? Siapa lagi? Ada? Videonya nanti dalam bentuk bermain peran atau bagaimana? Iya, biar kita menjelaskan Yang anak nanti ada tugas. Iya, nanti. Bagus, lanjutkan. Iya, ya. Iya. Mau dibuat apa? Podcast. Pertama ya, tadi ada dibuat draft. Mau dibuat apa nanti? Podcast, Bu. Podcast. Tidak tampak wajahnya. Iya. Ayo suaranya yang bagus. Nanti siap jadi public speaking. Siap. Di sini
setelah PPDI selesai baru ini ya pembimbingan. Sudah dirancang materinya. Kamu bagian apa? Materi apa? Oh, bagian audio. Oh ya boleh. Ya. Apakah sudah selesai? Ya. Baik, sekarang saatnya kalian berkunjung ya ke kelompok lain. Kan materinya berbeda-beda. Ya. Materinya berbeda-beda. Kalian silakan belajar ke kelompok lain. Tapi rumah jangan ditinggalkan. Ya. Ada yang menjaga rumah masing-masing. Ya. Apakah sudah siap? Ya. Baik, kunjungan sekarang jarum jam. Ya. Nah, silakan mulai berkunjung ke kelompok lain untuk belajar. Ya, Bu. Kalian sudah memahami materi tentang teks anekdot ya dengan belajar komunikasi kalian. Nah, baiklah itu sekarang akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan ya. Kelompoknya, tadi kalian sudah belajar bersama kelompok lain ya. Tentunya kalian sudah mempunyai catatan-catatan ya. Kemudian LKPD sekarang silakan dikumpulkan. Perwakilan saja taruh di meja dulu. Ya, perwakilan orang saja. Ya, silakan dikumpulkan ke meja. Apa yang kalian dapatkan dari belajar ini? Saya sangat menyenangkan, Bu. Jadinya kita tidak duduk berada di dalam kelas. Saya juga senang, Bu. Jadi pelajarannya jadi mudah dipahami. Ya, ya. Akhir. Oh, Saya Bu. oh ya? Ya, silakan. Nama saya Rafina Fidaturama, absen 11. Beberapa hal yang saya pahami yaitu 1. Definisi teks anekdot, struktur teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, dan yang terakhir bagaimana cara membuat teks eksposisi. Sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu akan memberikan reward ini. Ada kelompok yang teraktif dan banyak memberikan penjelasan kepada teman-temannya. Tadi kelompok mandiri. Ya, kita close untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Gimana Bu Ida kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Saya selalu merepotkan Bu Ida. Ya. Ya. Begini Bu Ida, menindaklanjuti yang kemarin setelah observasi kelas, dan alhamdulillah saya melihat langsung supervisi Bu Ida pada waktu mengajar. Saya sangat luar biasa Bu Ida. Kemarin yang diterapkan dalam pembelajaran visualisasi dalam materi kemarin. Di sini Bu Ida saya ingin menanyakan beberapa hal dalam pembelajaran kemarin. Mungkin Bu Ida bisa menceritakan dalam proses pembelajaran kemarin di kelas 10 juga tentang materi anekdot itu, mungkin apa istilahnya, tujuan apa yang Bu Ida ingin ambil atau petik dari pembelajaran anekdot, terutama dengan singkatan kemarin kita figure itu, mungkin apa tujuan yang bisa Bu Ida inginkan dari
anak-anak di 10.3 dari pembelajaran anekdot tersebut? Iya. Ya Ibu, saya menjawab. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke kurikulum kita sekarang ini, kurikulum Merdeka ya, Bu Dias ya. Nah, di sana ada diferensiasi. Sesungguhnya yang ingin saya terapkan adalah pembelajaran dengan diferensiasi itu. Mengingat di kelas 10 itu masih dalam masa peralihan ya, dari anak SMP menuju ke SMA. Jadi mereka itu sebagian ada yang ingin menunjukkan jati dirinya, sebagian masih ingin berada di masa anak-anak begitu ya. Nah, ketika saya awal masuk itu mereka seperti ada dua kubu begitu. Nah, ini bagaimana saya akan mencari model pembelajaran itu. Akhirnya saya menemukan di KAPI Geprek ini. Di KAPI merupakan diferensiasi, kinestetik, audio, visual. Kemudian saya tambah dengan Geprek, gitu ya, gelar presentasi karya. Jadi setelah mereka pembelajaran, setelah mereka mendapatkan materi yang diperolehnya, mereka akan menggelar ini karya teman di kelas. Nah, dengan pembelajaran ini saya merasa anak-anak lebih nyaman, lebih enjoy, karena materi yang saya siapkan sudah sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi pada anak-anak yang dengan gaya belajar kinestetik, mereka ada materi tersendiri, kemudian dari belajar audio, begitupun dengan visual, mereka bisa memilih materi yang disesuaikan dengan keinginan mereka. Nah, begitu kalau di pembelajaran mereka sudah berkelompok ya, sesuai dengan ini. Untuk berkelompok ini saya tidak terlalu banyak intervensi ke mereka ya. Saya hanya menyampaikan melalui hitungan itu saja ya, melalui hitungan 1 sampai 6, kemudian yang angka 1 mereka berkumpul begitu saja. Nah, di produk mereka sudah sesuai kesepakatan kelompok. Mereka mau buat di PowerPoint untuk materi-materi yang sudah saya siapkan tadi. Ya, karena memang di awal untuk teks anekdot ini berisi materi-materi, jadi mereka masih mempelajari materi tersebut, belum sampai pada tataran untuk mempraktikkan teks anekdotnya. Jadi materi itu saya bagi menjadi 6. Nah, di situ mereka membuat bahan untuk presentasi tersebut. Nah, bahan tersebut bisa berupa kemarin itu yang mereka pilih video, kemudian ada podcast, lalu kebanyakan video mereka ya. Kemudian sebenarnya saya tawarkan juga mereka boleh buat di scrapbook. Kebetulan kok kemarin yang pakai scrapbook tidak ada. Itu biasa. Nah, tujuan akhirnya ya tentu saja selain mereka di pembelajaran itu merasa enjoy, merasa nyaman, di akhirnya harapannya ya tercapai tujuan pembelajaran tentang teks anekdot ini. Terima kasih Bu Ida. Jadi di sini anak-anak antusias sekali. Saya dari kemarin juga anak-anak merasa senang karena memang pembelajaran berwujud anekdot itu dengan video itu adalah sangat menarik sekali. Jadi mereka juga merasa tidak bosan. Ya. Terus mereka juga berkreatif ya, berinovasi di dalam membuat video. Terus Bu Ida, aspek pengembangan apa yang Bu Ida ingin kembangkan dalam pembelajaran kemarin? Yang masih ingin saya kembangkan tentunya ini bias. Dari pembelajaran kemarin tentu saja masih ada sisi-sisi yang apa ya, yang harus saya perbaiki. Mungkin ketika anak-anak keluar, karena pembuatan video setelah anak-anak berdiskusi, menetapkan materinya, pembagian tokoh-tokohnya mungkin ya. Nah, setelah itu mereka akan keluar. Nah, ketika mereka di luar itu saya tidak bisa maksimal memantau karena ada beberapa tempat, ada yang di perpustakaan, ada yang di halaman sekolah, ada yang di halaman TPMPS. Saya harus berkeliling begitu ya. Tapi ya senang juga. Cuman mungkin ke depan saya akan
semacam akan saya siapkan sticky notes ya untuk anak-anak misalnya di perpus. Nah di perpus mereka di sana kan ada tugas perpus. Saya akan meminta ini semacam paraf atau apa bahwa anak-anak ini berkunjung ke sana. Mungkin di TPMPS. Nah seperti itu mungkin kedepannya akan saya siapkan. Berarti di sini ya beda dalam penerapan aspek pengembangan pembelajaran ini tertumpu pada pengetahuan dan keterampilan siswa. Ya, untuk pengetahuannya itu mungkin dilihat dari segi apanya? Dari materi tentang teks itu. Kalau keterampilannya mereka bisa menjelaskan ke teman-temannya dalam video itu tadi. Jadi dalam waktu 3 jam itu yang 2 jam, 1,5 mungkin ya, itu mereka memahami materi dan mendeskripsikan materi. Oh, aku kebagian materi ini yang harus aku sampaikan. Nah, setelah itu mereka akan keluar kelas untuk membuat video tersebut. Dari pembelajaran itu Bu Ida, bagaimana Bu Ida untuk mengukur keberhasilan siswa dalam memahami anekdot tersebut? Nah, untuk keberhasilannya itu saya menilainya begini dia. Setelah mereka itu selesai di produknya, mereka kan menggelar karyanya. Nah, ketika menggelar karya ada 6 kelompok. Nah, untuk kelompok lain kan materinya berbeda. Nah, dari sini materi kelompok lain tersebut menyisakan di depan masing-masing itu 2 orang untuk menerima tamu dari kelompok lain. Dan begitu pun ini saling belajar begitu searah jarum jam di kelompok itu. Jadi mereka akan bertukar pikiran atau akan belajar di kelompok lain tentang materi yang berbeda. Mungkin di situ. Nah, setelah mereka berkeliling ya, setelah mendapatkan semua materi dari kelompok lain, dari kelompok, misalnya kelompok 1, mereka sudah ke kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mereka akan menyampaikan di kelompoknya sendiri. Ya, ini loh materi yang aku dapat dari kelompok 1, ini yang aku dapat dari kelompok 2. Nah, ini ternyata justru membuat dia semakin semangat dibanding saya berceramah di depan begitu. Saya berceramah di depan, ada yang tidur, ada yang alasan pertama kecil, tapi dengan tahapan model pembelajaran yang saya temukan itu mereka sudah asik dengan ini, tidak ada waktu luang untuk mereka itu semacam apa ya, untuk tidur-tiduran itu tidak sempat sudah. Itu yang saya dapatkan. Jadi kalau waktu siang mereka nggak akan ngantuk lagi. Jadi istilahnya mereka mendapatkan transfer ilmu itu dari mendatangi perkelompok tadi ya. Jadi istilahnya mereka mendemonstrasikan dari kelompok ini ke kelompok satu. Terus di sini dalam melaksanakan pembelajaran kemarin itu apa yang Bu Ida siapkan dan mungkin motivasi atau pendukung apa yang perlu Bu Ida siapkan untuk dalam pembelajaran tersebut. Nah, sebelum saya menetapkan model pembelajaran ini, saya kan sudah menyiapkan materi-materi untuk semua gaya belajar. Ya, jadi untuk yang audio saya siapkan semacam podcast tentang materi anekdot ya, semuanya ada di sana. Insya Allah di FWP saya bisa kok bias. Yakin saya, yakin. Sudah ada link-linknya, tinggal klik begitu. Insyaallah kita paham Bunda atas jawaban saya mengucapkan terima kasih. Bunda telah membantu tugas saya dalam mengikuti bergerak ini adalah salah satu memang tugas dari bergerak untuk bisa mengadakan supervisi kepada teman sejawat, dan ini memang menambah pengetahuan saya, terutama kita bisa saling bertukar pengalaman terutama dalam proses pembelajaran. Mungkin saya belum pernah melakukan seperti yang Bunda lakukan, bisa saya terapkan nanti pada waktu saya pembelajaran di kelas. Nah, itu perlu sekali, berarti kaitannya dengan best practice-nya ya. Berarti model pembelajaran saya berhasil nggak bagi orang lain begitu. Sementara ini saya tulis saya best practice untuk diri
lanjut begitu. Biar nanti ya. Siap. Akan luput. Ya, terima kasih Bu Ida atas jawaban dan mungkin pengetahuan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin ini Bu Ida saya menghadirkan pengajar praktek dari guru penggerak, mungkin dari Bu Mutmainah mungkin ada umpan balik setelah saya mengadakan pra-observasi, terus kemudian supervisi, dan ini adalah pasca observasi, mungkin ada umpan balik dari Bu Mut, monggo silakan. Terima kasih Bu Dian atas waktunya, Bu Ida juga. Alhamdulillah memang di modul 2.3 itu memang sudah tentang supervisi akademik. Harapannya apa yang sudah diperoleh Bu Dias ini bisa diimplementasikan di SMA 4 ini. Alhamdulillah gayung bersambut, Bu Ida menyetujui, dan akhirnya apa tadi yang didapat, sama-sama mendapatkan praktik baik. Nah, harapan saya ke depannya ini tidak berhenti di sini, nanti praktik baik ini bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Gitu Bu Dias. Mungkin itu saja dari saya. Tadi sudah Kepanjangan saya. boten sudah sangat pas sekali. Jadi saling beri umpan balik itu harapannya. Jadi bukan observasi itu untuk mencari kesalahan, tapi ya tadi malah kita akan mendapatkan umpan balik yang positif, malah mendapatkan praktik baik dari teman sejawat kita. Bukan yang dulu kita takutkan kalau diobservasi, sekarang itu sudah Takut seperti gitu ya. Jadi itu aja Bu Dias. Terima kasih Bu Mut atas juga waktunya dan telah membersamai saya selama sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 4 ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada sebagai teman sejawat guru mapel bahasa Indonesia. Kita saling, alhamdulillah kita bisa saling berkolaborasi selama ini. Bestian namanya Bestian. Alhamdulillah kita juga bisa saling mengisi, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ida dan Bu Mutmainah atas waktunya yang memberikan kesempatan kepada saya, dan alhamdulillah dengan waktu yang ada Bu Mutmainah juga menyempatkan bisa datang ke sini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Bu Ida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.